Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mencari tahu tentang salah satu terapi dalam dunia psikologis yang cukup terkenal, yaitu terapi Gestalt. Apa sih terapi Gestalt? Nah, untuk itu saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mencari tahu lebih dalam tentang terapi. Nah, jadi teman-teman, terapi Gestalt ini memiliki fokus utama yaitu dalam pengalaman hidup, keberanian seseorang untuk menghadapi momen-momen sekarang ini. Jadi dalam beberapa menit kemudian teman-teman sekalian akan disuguhkan tentang prinsip-prinsip apa sih teori Gestalt itu. Nah, jadi teman-teman akan disuguhkan dengan konten-konten aksi nyata tentang konselor dan klien akan membahas terapi Gestalt. Oke? Jadi mari kita mulai. Halo semuanya, apa itu terapi Gestalt? Jadi terapi Gestalt lahir dari psikologi Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick S. Perls. Ia mengatakan bahwa manusia tidak bisa hanya dipahami dari satu bagian saja. Manusia adalah makhluk keseluruhan di mana perasaan, pikiran, dan tubuh manusia saling terhubung satu sama lain. Gestalt menekankan hal-hal penting bahwa hidup itu terjadi di sini dan sekarang, bukan di masa lalu yang menyakitkan atau bukan di masa depan yang mengkhawatirkan. Namun, ia melihat masih banyak orang yang hidup dengan urusan yang tidak pernah selesai. Urusan yang tidak pernah selesai itu berupa luka lama waktu masa kecil, seperti rasa bersalah, rasa marah, rasa dendam, dan kata-kata yang ingin ia sampaikan namun tidak bisa ia keluarkan. Pada terapi ini, teknik yang sering digunakan adalah terapi kursi kosong, di mana klien diajak untuk mengalami, merasakan, dan mengeluarkan apa yang ia rasakan. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana praktek kursi kosong, tonton terus videonya ya. Assalamualaikum. Kamu duduk. Kamu dari mana? Dari kampus. Dari kampus mana? Kenapa pulangnya jam segini? Kan harusnya dari tadi. Kamu lihat kakakmu itu loh. Kakakmu laki-laki tapi dia cepat pulang kerja tugas. Kakakmu pintar, sedangkan kamu apa prestasimu di kampus? Ya, sudah lambat pulang. Kampus juga biasa-biasa aja. Lihat tuh kakakmu ini yang selalu bisa banggakan kita. Sedangkan kamu Tuh dengar kata ayahmu ini, contohin ke kamu. Biar rajin, biar pintar. Kamu tuh pulangnya tepat waktu, kalau sudah jam pulang. Mengerti? Aku cemburu melihat kau bersamanya. Aku cemburu tahu digenggam tapi ku tak tahu mengapa aku cemburu. Kau bukan milikku, kau bukan milikku. Apakah baik? Alhamdulillah baik ibu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kita perkenalan dulu ya. Aku mau tahu dong siapa nama kamu? Nama aku Siti Nurhaliza ibu. Hai Siti, perkenalkan nama saya Esa Smeda. Nah, hari ini saya akan menjadi konselor untuk kamu. Saya ingin bertanya nih, kamu kesini kira-kira ada masalah apa? Jadi saya tuh sebenarnya merasa kalau ada sesuatu yang saya pendam gitu ibu, tapi saya nggak tahu gimana cara mengeluarkan sesuatu yang saya rasakan itu ibu. Wah, sepertinya sangat berat ya. Nah, saya ini punya salah satu terapi, namanya terapi kursi kosong. Apakah kamu mau mencobanya? Bagaimana itu ibu?
Jadi terapi kursi kosong ini gunanya untuk membantu kamu mengeluarkan emosi-emosi yang sebelumnya kamu pendam yang susah banget kamu keluarkan. Oh, seperti itu ya, Ibu. Iya, apakah kamu mau? Boleh, Ibu. Oke. Baik, sebelum kita mulai terapi kursi kosong ini, boleh nggak saya tahu dulu inti permasalahan kamu ini apa? Jadi, Ibu, sebenarnya saya tuh merasa kalau saya punya masalah dengan keluarga saya, apalagi orang tua saya gitu, Ibu. Tapi saya nggak tahu gimana cara mengeluarkannya. Seperti itu. Nah, baik. Sekarang saya akan berdiri dan kamu anggap kursi di depan kamu ini kan kursi kosong. Kamu anggap bahwa yang di depannya adalah kedua orang tua kamu. Kamu luapkan semua apa yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu bilang ke orang tua kamu. Oke? Baik, saya berdiri ya. Ibu, ayah, sebenarnya aku tuh capek banget. Selalu dibanding-bandingkan sama kakak, selalu salah di mata kalian. Padahal aku sudah berusaha dan terlihat salah terus di mata kalian. Aku sakit, ayah, ibu. Kalian tahu nggak? Saya melihat tangan kamu terkepal. Apa yang sebenarnya ingin tangan kamu katakan? Saya merasa seperti ingin marah, ibu, tapi saya takut untuk mengatakannya. Baik, sekarang kamu bisa pindah ke kursi kosong yang di depan kamu ini dan kamu menjadi kedua orang tua kamu. Jawab dari sudut pandang kedua orang tua kamu untuk menjawab apa yang kamu rasakan tadi. Baik, Ibu. Nah, sebenarnya kami ingin kamu tuh lebih berhasil dari kakak kamu. Kami tidak bertujuan ataupun punya maksud supaya kamu itu merasa dibanding-bandingkan, apalagi sampai mengalami rasa sakit yang kami tidak tahu. Nah, kami minta maaf ya kalau ternyata perlakuan kami itu buat kamu sakit hati. Dan semoga kedepannya kami bisa lebih mengerti kamu. Baik Siti, sekarang kamu boleh kembali ke kursi kamu lagi. Apa yang kamu rasakan setelah kamu mendengar tadi? Sebenarnya yang saya rasakan antara sedih dan lega, Ibu. Kira-kira kamu masih sedih itu karena apa dan lega karena apa? Sebenarnya saya merasa sedih karena saya merasa kenapa tidak dari dulu saya mengatakannya. Iya. Dan saya merasa lega karena sudah bisa mengeluarkan apa yang selama ini saya simpan, apa yang selama ini saya tidak bisa keluarkan. Baik Siti, kamu sudah membuat langkah besar hari ini. Kamu sudah berusaha, kamu sudah berani untuk menceritakan segala-galanya yang kamu rasakan. Dan kedepannya kamu akan menjadi orang yang lebih jujur dan bebas lagi. Terima kasih sudah hadir di konseling hari ini ya. Iya, saya juga berterima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan dan memberi saya kesempatan untuk bertemu dan melakukan sesi kali. Ya, sama-sama. Itulah gambaran singkat mengenai terapi Gestalt, yaitu kursi kosong, di mana proses ini akan membantu klien untuk menyadari emosinya dan menemukan rasa sakit, rasa kecewa yang ia pendam selama ini, dan menemukan diri yang menjadi lebih paling jujur. Pada akhirnya, Gestalt mengajarkan bahwa kesembuhan bukan hanya tentang memahami, tetapi tentang mengalami. Ketika kita hadir, ketika kita mampu hadir di sini dan sekarang, maka kita akan menjadi diri yang lebih utuh, lebih kuat, dan mampu menjalani hidup dengan kejujuran.